Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang cenderung mengubah gerak benda, baik besar maupun arahnya. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang cenderung untuk mengubah gerak benda. Gaya merupakan besaran vektor yang mempunyai satuan Newton dan didefinisikan 1 Newton sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Di alam, secara umum gaya dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah gaya kontak, yaitu gaya yang terjadi saat benda saling bersentuhan. Contohnya gaya kontak adalah gaya gesek. Ini terjadi antara benda dan permukaan yang saling bergesekan. Ada gaya tegangan tali. Tegangan tali terjadi antara benda dan tali. Ada gaya normal, yaitu gaya tekan dan lain-lain. Yang kedua adalah gaya non-kontak. Gaya non-kontak ini adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa bersentuhan. Contohnya gaya gravitasi, tanpa harus bersentuhan tapi dia saling mempengaruhi. Gaya listrik dan gaya magnet. Ini contohnya gaya kontak. Orang menarik kotak, ini harus bersentuhan. Orangnya harus bersentuhan dengan tali, talinya bersentuhan dengan kotak. Inilah baru gayanya bisa bekerja. Contoh lagi, sebuah mobil menabrak tembok, ini juga ada gaya. Atau seorang raksasa memencet anak liliput. Contoh gaya non-kontak, ini misalkan antara bumi dan bulan, terpisah pada jarak r tertentu, tetapi dia muncul sebuah gaya. Ini gaya listrik, antara muatan positif dan negatif. Ada juga gaya magnet. Ini tanpa bersentuhan dia sudah menimbulkan gaya. Macam-macam gaya. Jadi untuk membahas dalam pembahasan mekanika, kita biasanya berhadapan dengan 5 gaya yang biasa bekerja pada benda. Ini yang paling umum. Gaya-gaya lain juga ada, tetapi yang paling sering ini, yaitu gaya berat, W, gaya normal, N, gaya tegangan tali, gaya gesek, dan gaya luar, F. Untuk mudah mengingatnya, kelima gaya ini kita singkat saja WNTF, disingkat jadi wanita frustasi, untuk mempermudah mengingat. Wanita frustasi, WNTF. Karena gaya ini adalah besaran vektor, maka kita harus bisa menggambar arahnya. Kita lihat berikut bagaimana cara menggambar arah gaya. Ini ada satu ketentuan. Gaya berat arahnya selalu ke bawah. Jadi misalkan ini ada orang sepeda gini bendanya, gaya beratnya arahnya selalu ke bawah. Mobil gaya beratnya ke bawah. Orang ini gaya beratnya ke bawah. Walaupun dia jalan-jalan ke atas, gaya berat tetap ke bawah. Yang kedua gaya normal. Gaya normal adalah gaya tekan. Arahnya tegak lurus dengan bidang yang ditekan. Jadi supaya ada gaya normal, maka harus ada bidang yang ditekan. Contoh ini, orang bersepeda tadi, gaya normalnya, karena bidangnya miring, maka gaya normalnya harus tegak lurus dengan bidang. Tegak lurus bidang miring. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian sebuah mobil berada di bidang datar, maka gaya normalnya tegak lurus bidang datar. Tegak lurus bidang datar. Yang ketiga, contoh orang ini jalan-jalan ke atas kayak Spiderman.
maka gaya normalnya ya ke kanan karena bidangnya vertikal. Ya. Vertikal tegak lurus bidang. Nah, ini cara menggambar gaya berat dan gaya normal. Kemudian gaya tegangan tali. Ya, arahnya selalu menarik benda. Selalu menarik benda. Contoh sistem benda dengan satu tali. Ya, satu tali ini M1 dihubungkan dengan tali dengan M2 ditarik gaya F, gaya luar. Nah, cara gambarnya ini. Kalau yang kita pandang itu M1, maka tali ini menarik M1 ke kanan, menarik kanan. Tapi kalau yang kita pandang ini M2, maka tali menarik M2 ke kiri. Nah, menarik. Jadi sifatnya menarik benda. Contoh katrol sini. Benda yang dihubungkan dengan katrol. Untuk massa yang sebelah kiri, tegangan tali ini menarik M, menarik massa. Jadi ke atas. Menarik ke atas. Untuk yang sebelah kanan juga menarik ke atas. Tegangan talinya. Menarik benda. Contoh sistem benda dengan dua tali. Nah, ini sistem seperti ini. Ini tali yang pertama, kemudian ini tali yang kedua. Karena ada dua tali, maka kita namakan T1 dan T2. Untuk benda ini, sebelah kiri, arah gaya talinya T ke atas, ya, menarik benda. Kita namakan tali pertama T1. Untuk benda yang di tengah, tali T1 menarik ke kiri, menarik ke benda. Jadi tali sifatnya menarik. Untuk tali yang kedua, benda ini arahnya ke kanan, menarik M2. Menarik M2. Untuk benda yang ketiga, arah talinya menarik M3, yaitu ke atas. Contoh lagi ini juga dihubungkan dengan dua tali. Tali pertama dan tali yang kedua. Ya, jadi ada T1 dan T2. Untuk M1, T1 arahnya ke kanan. Untuk M2, T2 ini tali yang berbeda. Kita namakan T2, arahnya menarik M2, menarik ke atas. Jadi contoh sistem benda yang dihubungkan dengan tiga tali. Nah, tali pertama, tali kedua, tali ketiga. Untuk benda yang paling kiri, tegangan talinya ke kanan, menarik. Untuk yang sini, tegangan talinya ke kiri, menarik benda. Nah, karena ini talinya ada tiga, kita namakan T1. T1. Ini tali yang berbeda, T2, menarik benda, ini menarik benda. Menarik benda kanan, menarik benda kiri, T2. Untuk T3, menarik benda ke kanan, T3, menarik benda kiri, T3. Nah, berikutnya gaya gesek, F, friction, F kecil simbolnya. Friction. Arahnya selalu berlawanan dengan arah benda. Misalkan ada benda ini, dia melaju ke kanan dengan kecepatan V. Nah, maka gaya geseknya ke kiri. Jadi berlawanan dengan arah benda. Yang terakhir adalah gaya luar, F, force. Ya. Arahnya ya tergantung pada permasalahan yang ada. Ya. Demikian pengertian tentang gaya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.